Ya, baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Kita coba membahas perhitungan statistik hari ini, melanjutkan perhitungan statistik yang beberapa waktu sudah dilakukan, gitu ya. Dan terakhir itu videonya tentang uji klasik. Yang masuk ke dalam uji klasik ini sebenarnya ada beberapa, gitu ya. Yang pertama adalah uji normalitas yang kemarin sudah dibuat videonya, lalu berikut silakan nanti dicari. Lalu berikutnya hari ini akan kita bahas adalah multikolinier dan heteroklastisitas. Sebenarnya ada lagi satu lagi uji klasik yaitu autokorelasi. Tapi kali ini kita nggak ngebahas autokorelasi, jadi hanya pada sampai multikolinier dan heteroklastisitas, gitu ya. Sekali lagi untuk uji normalitas, silahkan dilihat di video di sini gitu ya, atau di tempat yang lain. Tapi kalau di sini itu nanti adanya di playlistnya uji statistik atau SPSS gitu ya. Oke, kita lanjut langsung ke uji multikol gitu ya. Dalam uji multikoliniaritas itu yang nilai yang dilihat adalah nilai dari tabel koefisien yaitu pada bagian toleransi dan VIF gitu ya. Di mana nilai toleransi harus di atas 0,01 dan VIF harus di bawah 10,00 gitu ya. Jadi ini harus diperhatikan gitu ya. Nah, dalam uji multikoliniaritas ini ada beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu yang pertama adalah kita harus masuk dulu ke analyze, lalu regression, linear, gitu ya. Lalu kita masukkan dulu di sini y-nya, sini gitu ya. Y-nya dependen, independennya itu X1 dan X2. Lalu sudah selesai kita klik statistik. Statistik yang kita pilih adalah estimate, covariance, collinearity diagnostic, dan model fit. Empat ini harus kita pilih, lalu berikutnya adalah kita klik continue, lalu kita klik OK. Itu nanti akan keluar ada hasilnya, kita lihat hasilnya, kita pindah dulu layarnya. Pada uji multicol ini yang dilihat sekali lagi adalah tabel koefisien ini, ya koefisien, dan nilainya adalah yang dilihat adalah nilai toleransi dan nilai VIF, gitu ya. Nilai toleransinya batasnya adalah harus di atas dari 0,01 dan ini adalah 0,377 artinya sudah lewat dari 0,01. Lalu nilai VIV-nya itu harus di bawah dari 10,00 dan ini 2,655 itu di bawah 10,00 artinya ini aman gitu ya. Kita bisa lanjut uji multikolinier, kita bisa lanjut aman gitu ya. Lalu berikutnya kita masuk ke dalam uji heteroskedastisitas. Oke, kita pindah layar dulu ke bagian awal tadi yang SPSS ya. Nah, untuk uji heteroskedastisitas kita harus merubah nilai standardized residual ini gitu ya, res 1 ini menjadi nilai absolut residual. Kita pindahin dulu, kita rubah dulu caranya. Jadi ada beberapa langkah gitu ya. Kita pindahin, kita rubah dulu dari unstandardized residual menjadi absolute residual dengan cara klik transform, lalu compute variable, gitu ya. Kita klik di sini absolute residual atau ABS res, gitu ya. Tulisannya ABS underscore res, gitu ya. Lalu kita pindahkan di sini yang tadinya belum ada, kita pindahkan unstandardized residual menjadi res 1, gitu ya. Diketik, gitu ya. Kalau ini tinggal dipindahkan, tapi kalau misalnya ABS res harus diketik, lalu berikutnya kita pilih all, ini untuk function group, lalu kita klik OK, gitu ya. Nanti akan keluar hasilnya, gitu di tabel hasil nanti keluar gini, gitu ya. Tapi ini kita nggak lihat di sininya, karena yang kita lihat adalah pada perhitungan awalnya SPSS ini di sini, gitu ya. Di sini ada keluar ABS residual atau absolut residual. Nah, ini belum akhirnya. Jadi ini bukan hasil yang kita lihat, karena yang kita lihat adalah nanti harus diperhitungkan lagi, gitu ya. Kita masuk ke analyze, lalu regression, linear, gitu. Lalu kita rubah ini, Y-nya kita balikin ke sini, lalu ABS-nya ke sini. Jadi kita mau nemuin X1 dan X2 dan dihubungkan dengan absolute residual, gitu ya. Oke, kalau sudah selesai seperti ini, kita klik OK, nanti akan ada hasilnya. Nah, kita
Kita pindah dulu layarnya. Kita pindah layar. Nah, nanti yang dilihat adalah pada koefisien juga, tabel koefisien. Jadi tabel koefisien ini berubah dibandingkan tabel koefisien yang tadi nih. Tabel koefisien yang tadi yang di multicol ini gitu ya. Seperti ini, signya adalah 0,641 dan 0,019. Tapi kalau misalnya hasil residual, hasil koefisien dari uji hetero, signya berubah gitu. Karena tadi kan dihubungkan dengan absolut residual. Sekali lagi perhitungannya harus lebih tinggi nilainya dari 0,05. Jadi nilai X1-nya, sig-nya adalah 1,000, artinya lebih tinggi atau lebih besar daripada 0,05, artinya aman. Lalu X2-nya juga sama, lebih besar dari 0,05, yaitu 1,00, berarti ini aman. Ya. Sekali lagi, jangan sampai salah copy paste gitu karena beda tabel koefisien antara hasil koefisien dari multicol dengan koefisien dari heteroskedastisitas. Nah, ini kebetulan hasilnya alhamdulillah bagus. Gimana kalau misalnya hasilnya jelek? Kalau hasilnya jelek dari uji heteroskedastisitas, maka kita bisa menggunakan pengujian yang berikutnya adalah pengujian dari scatter plot. Jadi ini hampir sama seperti normalitas gitu ya. Kalau misalnya Kolmogorov nggak kena gitu ya, kita pakai Monte Carlo. Kalau Monte Carlo misalnya nggak tembus juga, berarti kita pakai normal normal probability plot gitu ya. Tapi ini untuk yang heterodasitas kita menggunakan gambar juga sama seperti normal probability plot tapi bentuknya atau disebutnya sebagai scatter plot. Jangan sampai salah gitu ya. Scatter plot ini sebenarnya cara yang terakhir. Kalau saya menyarankan sebaiknya tetap menggunakan data tadi koefisien. Tapi sekali lagi bila koefisien nilainya tidak sampai gitu ya, berarti kita bisa pakai yang scatter plot. Caranya kita masuk ke analyze regression linear ya. Nah, ya, ini hati-hati nih, ini dirubah gitu ya. Kita balikin lagi ABS-nya menjadi Y gitu ya, dependennya Y, lalu independennya X1 dan X2 sama gitu ya. Lalu langkah berikutnya adalah kita klik plot. Lalu setelah keluar ini, keluar linear regression plot gitu ya. Kita pindahkan stresheet, ini ada stresheet gitu ya. Stresheet pindahkan ke Y, lalu Z-pred pindahkan ke X. Oke, sudah selesai. Kita klik continue, lalu kita klik OK. Nanti akan keluar hasilnya. Kita pindah dulu ke layar hasil. Oke, ini layar hasil. Di layar hasil nanti akan keluar gambar baru. Ini adalah gambar dari scatter plot, gitu ya. Cara membaca scatter plot adalah sebaran titik-titik ini kan ada beberapa titik-titik nih. Ya, sebaran titik-titik ini harus berada di antara titik atau garis nol atau sumbu nol gitu ya. Jadi kalau misalnya sumbu nol dari kiri ke kanan, ini harus ada di atas dan di bawah. Lalu ada yang nol dari bawah ke atas ini ada di sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi dia sebarannya menyebar gitu. Dia nggak berkumpul tapi dia menyebar. Syaratnya itu dia menyebar, tidak berkumpul, tidak berpola. Entah itu polanya dia model seperti sinyal atau polanya bergaris, garis gitu ya. Nah ini ini ada scatter plot. Tapi sekali lagi, kebetulan ini hasilnya bagus, tapi saya tidak menyarankan untuk menggunakan scatter plot. Karena ini bisa tafsirnya bisa beda-beda, akan lebih gampang, akan lebih bagus gitu ya. Bila kita menggunakan yang tadi ini menggunakan koefisien, tabel koefisien, karena udah cukup jelas tabel koefisien itu hasilnya itu ini gitu ya, di atas 0,05, jadi seperti itu ya. Karena lebih gampang untuk menjelaskannya, jadinya saran saya pakai koefisien, tabel koefisien. Tapi kalau misalnya memang nggak bisa karena nilainya kurang, ya oke lah pakai yang scatter plot gitu. Baik, ya inilah video singkat tentang penggunaan dari SPSS dalam pengujian uji klasik gitu ya, khususnya pada bagian heteroskedastisitas dan juga pada multicol. Sekali lagi, video yang satunya lagi membahas tentang normalitas, silakan dilihat, dibaca, dan sebelumnya juga ada video tentang kualitas dan reliabilitas. Insya Allah berikutnya akan
dibuatkan video gitu ya. Mudah-mudahan ada waktu, ada umur saya untuk bikin video yang berikutnya adalah uji hipotesis gitu ya. Oke, demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Agak terburu-buru mungkin gitu ya, karena memang ini bukan sesuatu yang biasa saya lakukan. Saya tidak begitu paham tentang statistik dan SPSS. Terima kasih sekali lagi untuk waktu yang diberikan. Saya pamit. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit semuanya. Terima kasih.